Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup. Hidup. Pokoknya aing mah. Dan di video kali ini saya masih membahas tentang burung murai batu. Ya, di sini saya masih membahas tentang burung murai batu. Nong, itu kamu tidak diganti baju. Ya, saya besok mau ke Jakarta, jadi sekarang saya membuat video sebanyak mungkin agar di Jakarta saya tidak membuat video supaya Akang tidak terganggu. Atau kan saya ke Jakarta mau menemui Akang. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang burung murai batu yang tinggi birahi, dikarenakan ini tinggi birahi itu memang menjadi best sellernya. Tinggi birahi tapi kurang stamina. Ya, kurang stamina itu kurang tenaga, kurang power. Birahinya udah gede, powernya, emosinya, fighternya belum ketemu. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana sih Nong burung murai batu yang tinggi birahi dan kurang tenaga? Biasanya burung yang tinggi birahi kurang tenaga itu ciri-cirinya itu dia itu hampir mau ngelowo ya, tapi belum ngelowo, tapi dia itu sudah mulai begini nih, sambil bunyi teh sudah mulai pepeyekehan ininya jang-jangnya teh, tapi belum menyentuh ke begini, belum begini sekali ya. Aing ini juga mau ngerek nyantok baru begini aja, baru begini. Nah, baru pepeyekehan begini itu juga burung sudah menandakan kalau dia itu birahinya tinggi tapi tenaganya kurang. Dan juga dia itu kalau gacor juga gak gacor seberapa ya, burung yang ngelowo itu. Jadi cuma agak jelas aja burungnya itu. Kalau di gantangan biasanya kalau ciri-ciri murai batu yang kurang stamina ya, tinggi birahi kurang stamina di gantangan itu seperti burung punya teman saya. Ciri-cirinya itu dia itu di awal dia itu gacor bagus ya, di awal dia ngelawan main cantik, tapi di menit-menit terakhir dia ngebet dia itu diem cicing mah dia teh begini aja ya, kerasa sebentar. Nah, jadi itu yang biasanya ciri-ciri yang diperlihatkan dari burung yang kurang stamina. Atau begini, dari awal dia itu diem, dia itu dari awal kurang main, kurang gacor, di tengah sampai ke akhir dia itu cecoros-cosan, ada itu juga. Nah, terus atau bagaimana Nong rawatannya? Atau saya mah tidak pernah ngegantang dan tidak mau ngegantang, udah aja rawatan rumahan biar gacor cecoros-cosan seperti pepetasan di kurungan kurantang. Biasanya yang saya lakukan di burung murai yang seperti itu, saya itu ya dari pagi-pagi aja dulu ya, kalah sebentar. Biasanya biasanya kebanyakan orang melihat burung yang ngelowo seperti itu ya, udah ada tanda-tanda mau ngelowo, dia itu udah pepeyekehan untuk gacor, dia itu gacor kurang ada penekanan ya, sekalinya dia itu mau gacor juga mau bunyi juga suaranya itu lirih ya, pelan kecil, pokoknya tidak enak. Wah, ini burung ada kelainan biasanya. Nah, kelainan tapi mendekati ke ngelowo. Biasanya kalau kita pemula itu biasanya memangkas semua extra fooding supaya dia itu birahinya turun lagi, dikarenakan dia itu tinggi birahi ya. Biasanya hal-hal seperti itu menimpa ke burung-burung yang tipe dingin, dikarenakan apa? Tipe dingin itu banyak makan tapi dia itu kurang suka bergerak, dia itu tidak agresif ya. Kalau burung yang tipe dingin itu larinya kadang-kadang ke ngelowo, dikarenakan dia itu makan banyak. Apalagi kita kan kalau pecinta gacor rumahan jarang yang mempunyai umbaran atau memerlukan tempat dan juga ada duit yang dikeluarkan ya, seperti itu. Biasanya kita menurunkan ekstra feedingnya, terus kita itu dimandikan sorenya ya. Itu yang ada apa, banyak kasus yang seperti ini, termasuk saya lah ngomong-ngomongkeun batur Nong geuleuh aing mah. Iya, sok atuh ngomongkeun Nong. Dari ngelowo itu larinya ke matok-matokin tangan, galak matok-matokin tangan, tok dari ngelowo itu, dari ngelowo dia itu ngelowo mau menyembuhkan ngelowonya, katanya turun-turunkan ekstra puding, tok matok tangan. Itu tandanya apa?
apa? Itu tandanya burung bukan ngelawo, tapi dia itu kurang stamina. Kita turunkan nutrisinya, jadilah burung itu menjadi matok-matokin tangan, dikarenakan yang dia kira ini tangan itu kan bau hanyir, mungkinnya bau amis, abis malam Jumatan langsung nyok jangkrik begitu. Nggak mau ngomong malam Jumat. Nah itu biasanya yang terjadi dari ngelawo, larinya ke matak-matakin tangan, jinak tapi dia galak ya, seperti itu, matak-matakin tangan. Jadi apa yang harus kita lakukan saat burung murai mau tinggi birahi kurang stamina? Ini yang harus kita lakukan dari pagi-pagi aja. Pagi-pagi kita embunkan. Pengembunan sangat bagus untuk meredam, baik itu meredam yang over birahi, baik itu meredam yang over emosi. Itu gunanya pengembunan itu seperti itu ya. Jadi kenapa burung harus setiap hari diembun? Supaya dia itu sehat ya. Kan di alam juga setiap pagi dia itu keluar dan juga gacor kalau sedang diembunkan. Burung yang sehat itu kalau sedang diembunkan gacor dia itu. Ya, sing percaya kah saya. Nah, kalau untuk pengembunan kita lihat dulu cuaca. Kalau suhunya terlalu dingin ya, seperti lagi musim hujan seperti saat ini, kita jangan embun dulu. Embunnya agak siangan. Sekitar pas carang cangtihang aja lah. Pas hanet moyan jam 5:30 aja, supaya burungnya itu tidak turun ya suhunya, apalagi di burungnya itu tipe dingin, nanti takutnya dia itu minus. Itu juga akan perawatannya, penanganannya berbeda lagi. Setelah kita embun pagi-pagi, terus kita itu kasih extra fooding. Kalau hariannya 7, tetapin aja, biarin tetapin aja 7. Untuk menurunkan birahi nanti kita main. Kalau hariannya 7, dia itu dulunya hariannya 7 itu sebelum kena kasus seperti ini dia itu gacor bagus, cecor-cosan. Tapi sekarang dikasih 7 dia itu malah mau ngelawo ya, mau ngelawo teh jinak, ngelawo teh iya. Dan suka ada yang banyak yang bertanya ngelawo itu apa, jinak. Nah setelah di seperti itu ya, setelah di kasih extra fooding, kita mandikan. Untuk mandi nanti kita mandinya itu sore. Terus kita itu jemurnya itu kalau untuk burung yang seperti ini dikencengin di penjemuran, dikarenakan ini kita itu mau menurunkan birahinya. Kalau pas dijemur burung itu kalau kalian mau lihat cara penjemuran saya, ada yang saya itu bawa sebegini botol marjan dan nah begini botol marjan, begini botol larutan. Itu ada punya saya, cara saya menjemur itu di situ. Cara saya menjemur di situ saya perlihatkan. Silakan lihat aja kalau untuk cara penjemuran saya. Kalau dia sudah ngoklok pertama, dia itu nganga pertama, jangan dicabut dulu. Sok lihat di yang botol marjan dan botol larutan itu, nanti ini bakal mengurangi durasi. Nah, itu bisa dilihat di situ. Lalu untuk itu untuk penjemuran ya. Setelah dijemur nanti kita itu diumbar. Kalau yang punya kandang umbaran ya kita umbar. Kalau yang tidak punya kandang umbaran, awas, ini jangan dilakukan. Pemula sok ngelakukan hal-hal anu teu jelas, sok kabauku konten pemula teh. Dan saya mah nggak mau orang-orang itu terperosok ke dalam lembah dan jurang yang menyebabkan Nyi Kuntring Wuling datang. Nah, ini biasanya pemula itu bawa makanan seperti ini. Ini misalkan ini jangkrik ya, ini semisal jangkrik, ditaruh keresek katanya, taruh aja di sini. Nanti si burung murai untuk tangkringan diambil dua-duanya. Nanti si burung murai akan terbang di sini, lalu lalang di sini, terbang mencela. Itu katanya kalau tidak punya kandang umbaran kalian bisa melakukan hal seperti itu. Itu tidak tepat, itu jelek. Malahan saya bisa mengkategorikan itu burung akan nakal. Nanti di gantangan burung akan naik ke sini, mencela ke sini, karena dia merasa di atas itu ada makanan. Itu jelek kalau di gantangan begitu, itu akan kena diskualifikasi dan nilainya jelek mau ngomong. Nah, biasanya itu yang dilakukan karena apa? Settingan sama dengan rawatan. Rawatan adalah apa? Kebiasaan. Kalau kita membiasakan burung kita itu mencela ke sini, gak jelas dia itu. Jadi pas dia itu mendengar lawannya itu terlalu keras, membuat mental dia itu ngedown, jadi dia itu melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan. Jadi burungnya itu mencela ke atas seperti itu. Itu jelek. Gak boleh dilakukan ya. Kalau gak punya kandang umbaran, udah aja kita jemur rutin. Cuma kalau punya kandang umbaran
birahinya akan cepat turunnya. Tapi kalau tidak punya kandang umbaran, perlahan namun pasti biarin saja dijemur aja. 2 minggu juga itu biasanya sudah sembuh kalau menurut saya. Untuk extra fooding jangan diturun-turunkan. Bagaimana Nong reaksi kalau burung itu sudah bagus, sudah sehat, sudah fit lagi? Biasanya burung akan gacor, meskipun dia itu gacornya itu kadang-kadang gacor, kadang-kadang bongkar materi, kadang enggak. Itu tidak apa-apa karena itu perlahan-lahan kita akan menyembuhkan dulu. Dia akan kita angkat dari fase ngelowoknya. Dia itu sudah beranjak dari fase ngelowo ke fase giras lagi, ya seperti itu. Itu untuk harian biasanya saya itu memakai semi krodong. Semi krodong itu di ablag dan di krodong. Kalau di ablag gunanya untuk bunyi, kalau di krodong gunanya untuk supaya dia itu fighter, supaya emosinya bagus. Jadi pas dibuka itu dia itu tidak uang-euk, jadi dia itu hening. Satu lagi yang harus kalian ingat, garis bawahi ya, tidak boleh dikasih masteran. Selama dia itu sedang mengalami ngelowo, jangan dulu dikasih masteran. Karena apa? Birahinya akan semakin naik. Burung-burung yang tipe seperti ini mendengarkan masteran-masteran, dia itu malah birahinya itu malah menggebu-gebu. Makanya dia itu harus diheningkan dulu, dijauhkan dulu dari lalu lalang. Meskipun dia itu di ablag, ya di ablag itu tanpa dikerodong, ditaruh aja di dekat-dekat WC, semisal begitu ya, untuk terapinya. Di dekat WC, dibawa ke sungai sih. Bawa aku aing teh tanggul ya teh. Oh, cek akang teh mau kemana kamu hayang modal oge ini dibawa ka wahanganku saya ka bagbagan dibawa aku aing. Supaya dia itu mendengarkan gemerincik air, dan supaya ini ya seperti ini dia itu, supaya dia itu mendengarkan suara air, mendengarkan gemericik air seperti itu. Itu gunanya supaya aing malu basireum kok. Supaya burungnya itu tidak ngelowo, ya seperti itu. Kita bisa melakukan terapi seperti itu. Jadi kalau burung yang sedang tinggi birahi, over birahi,